Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi bersama saya Mariana. Kita akan membahas unsur-unsur terbentuknya negara Papua, yaitu tentang wilayah. Selamat menyaksikan. Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara sebagai tempat berhuninya rakyat atau warga negara dan tempat berlangsungnya pemerintah yang berdaulat. Wilayah terdiri dari 4. Ada wilayah daratan, wilayah lautan, wilayah udara, dan wilayah ekstrateritorial. Wilayah daratan merupakan wilayah di permukaan bumi dengan batas-batas tertentu dan di dalam tanah di bawah permukaan bumi. Batas alamiah yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang terjadi secara alami dalam bentuk sungai, danau, pegunungan, lembah, dan hutan. Nah, ada juga batas buatan. Nah, batas buatan itu yaitu batas suatu negara dengan negara lain yang sengaja dibuat oleh manusia dalam bentuk pagar, tembok, atau kawat berduri. Nah, terus ada juga batas secara geografis, batas wilayah yang ditentukan melalui batas-batas secara geofisika yang dapat dihitung dengan adanya garis lintang dan garis bujur dalam bola dunia. Nah, wilayah lautan. Wilayah lautan merupakan wilayah perairan berupa samudra, laut, selat, danau, dan sungai dalam wilayah negara. Nah, di sini ada yang disebut dengan laut teritorial. Nah, laut teritorial adalah wilayah laut yang menjadi hak kedaulatan penuh suatu negara. Pantai dengan lebar 12 mil diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari garis dasar pantai ketika air surut ke arah laut bebas. Nah, terus ada juga zona bersebelahan. Zona bersebelahan adalah wilayah laut yang lebarnya 12 mil dari laut teritorial. Jadi, jika suatu negara memiliki wilayah teritorial sejauh 12 mil, maka wilayahnya menjadi 24 mil diukur dari pantai. Wilayah lautan. Ada zona ekonomi eksklusif, landas kontingen. Nah, di sini landas ekonomi eksklusif adalah wilayah laut suatu negara pantai yang batasnya 200 mil ke laut bebas. Negara pantai dapat mengambil kekayaan alam lautan dan melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Negara pantai yang bersangkutan dapat menangkap nelayan asing yang kedapatan menangkap ikan di dalam JEE-nya. Nah, terus landas kontingen. Landas kontingen adalah wilayah daratan di bawah permukaan laut di luar laut teritorial dengan kedalaman 200 meter atau lebih. Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan penguasaan dan yurisdiksi kekayaan dalam dasar laut negara tetangga. Wilayah lautan landas benua. Nah, wilayah lautan landas benua adalah negara yang lebarnya lebih dari 200 mil laut. Dalam wilayah ini, suatu negara boleh mengadakan eksplorasi dan eksploitasi dengan kewajiban membagi keuntungan dengan masyarakat internasional. Nah, sekarang kita masuk kepada wilayah udara. Wilayah udara adalah wilayah yang berada di wilayah permukaan bumi di atas wilayah darat dan laut. Nah, menurut pasal 1 Konvensi Paris 1919 menyatakan bahwa negara-negara merdeka dan berdaulat berhak mengadakan eksplorasi dan eksploitasi wilayah udaranya, misalnya untuk kepentingan radio, satelit, dan penerbangan. Nah, menurut Konvensi Chicago 1944 pasal 1 menyatakan bahwa setiap negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan eksklusif di ruang udara di atas wilayahnya. Ada 2 teori tentang konsepsi wilayah udara yang dikenal saat ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah teori udara bebas, dan yang kedua adalah teori negara berdaulat di udara.
Teori udara bebas dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu kebebasan ruang udara tanpa batas. Nah, kebebasan ruang udara tanpa batas menurut teori ini, ruang udara itu bebas dan dapat digunakan oleh siapapun. Tidak ada negara yang mempunyai hak dan kedaulatan di ruang udara. Kebebasan udara terbatas. Nah, teori ini bersumber dari hasil sidang Institut de Droit Internasional. Pada sidang ini di 1906, Verona 1910, dan Madrid 1911. Nah, menurut teori ini, setiap negara berhak mengambil tindakan tertentu untuk memelihara keamanan dan kedaulatannya. Negara kolom bawah subjek stat hanya mempunyai hak atas wilayah atau zona teritorial. Teori negara berdaulat di udara. Satu, menurut teori keamanan. Menurut teori keamanan menyatakan bahwa suatu negara mempunyai kedaulatan atas wilayah udaranya sampai yang diperlukan untuk menjaga keamanannya. Teori ini dikemukakan oleh Russell 1901. Terus yang kedua adalah teori pengawasan. Nah, menurut Cooper 1951, kedaulatan negara ditentukan oleh kemampuan negara yang bersangkutan untuk mengawasi ruang udara yang ada di atas wilayahnya secara fisik dan ilmiah. Terus teori udara. Nah, menurut teori ini, wilayah udara itu haruslah sampai pada suatu ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengapungkan balon dan pesawat udara. Wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah suatu wilayah negara yang berada di luar wilayah negara itu. Menurut hukum internasional yang mengacu pada hasil referendum dalam Kongres Wina 1815 dan Kongres ASEAN 1818, perwakilan diplomatik suatu negara di negara lain merupakan daerah ekstrateritorial. Nah, di sini ada daerah perwakilan diplomatik di suatu negara, yaitu tempat perwakilan suatu negara lain di tempat tersebut berlaku larangan bagi alat negara yang dituju, baik itu polisi dan pejabat kehakiman, untuk masuk tanpa izin. Daerah ini juga bebas dari pengawasan dan sensor terhadap setiap kegiatan yang dilaksanakan di wilayah perwakilan tersebut. Kapal yang berlayar di bawah bendera suatu negara. Hal ini berlaku baik di laut lepas maupun di laut teritorial suatu negara lain. Sebuah kapal dengan bendera tertentu diibaratkan sebagai pulau terapung. Terima kasih.